Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yunaita Rahmawati, MSI, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek. Kelompok kami beranggota 3 orang, yaitu saya Sultan Al-Rasyid dan kedua teman saya yaitu Umi Khairun Nisa Aprilia dan Meiliza Atikah Chandraning Tias. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah beban perusahaan yang harus dibayar, yang timbul karena transaksi atau peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya di masa depan diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi perusahaan, misalnya kas atau aset yang lain. Oke, lanjut. Di sini ada 2 macam kewajiban yang dapat kita bedakan. Yang pertama yaitu kewajiban diestimasi. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang sudah pasti ada, tetapi jumlah atau waktu pembayarannya masih harus diperhitungkan atau diestimasi. Jadi ada kepastian kewajiban itu ada, hanya saja angka tepatnya belum diketahui. Selanjutnya yaitu kewajiban kontingensi. Kontingensi adalah kewajiban potensial atau masih mungkin terjadi yang bergantung pada kegiatan di masa depan yang belum pasti dan di luar kendali perusahaan. Jadi sifatnya masih mungkin ada dan mungkin tidak. Nah, yang selanjutnya merupakan kewajiban lancar. Definisinya yaitu kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, kewajiban lancar ini memiliki beberapa contoh. Ada utang bank, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, pendapatan diterima di muka, serta utang wesel. Nah, yang selanjutnya ada utang bank. Utang bank adalah kewajiban perusahaan kepada pihak bank karena pinjaman uang yang diterima. Pinjaman ini bisa berbentuk kredit jangka pendek, misalnya kredit modal kerja, maupun jangka panjang, misalnya kredit investasi. Nah, aturan perpajakan tidak membedakan antara utang bank jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya ada juga utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok atau supplier karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Jadi, perusahaan sudah menerima barang atau jasa tetapi dia belum membayarnya. Nah, utang usaha ini muncul di neraca atau di bagian laporan posisi keuangan. Nah, tepatnya itu pada bagian kewajiban lancar. Angka utang usaha ini menunjukkan berapa besar kewajiban perusahaan yang harus segera dibayar kepada pemasok. Selain utang bank, utang usaha, ada juga utang pajak. Nah, utang pajak ini timbul karena adanya mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak. Utang pajak terdiri atas PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan juga PPh pasal 26, serta pajak keluaran. Contohnya nih, ada PT Amarta membayar gaji karyawan untuk bulan Mei tahun 2024 sebesar 150 juta. Selain itu, PT Amarta telah melakukan pemotongan PPh pasal 21, iuran jaminan hari tua atas gaji karyawan masing-masingnya itu 25 juta dan juga 15 juta. Nah, bagaimana pencatatan atas transaksi tersebut? Nah, jadi beban gaji di sisi debit sebesar 150 juta. Ada juga utang PPh pasal 21 sebesar 25 juta. Ada utang jaminan hari tua di sisi kredit juga sebesar 15 juta. Nah, sisanya itu diberikan secara tunai kepada karyawan, jadi kas berada di sisi kredit sebesar 110 juta. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik kewajiban lancar. Yang pertama ada jatuh tempo dalam jangka pendek. Artinya kewajiban ini harus dilunasi kurang dari 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi normal perusahaan. Misalnya, utang usaha yang biasanya harus dibayar dalam 30-90 hari. Yang kedua, biasanya pembayaran menggunakan kas atau aset lancar lainnya. Nah, untuk melunasi kewajiban, perusahaan memakai aset lancar seperti kas, setara kas, atau hasil penagihan piutang. Karena sifatnya jangka pendek, penyelesaiannya pun dari sumber daya yang cepat berubah menjadi kas. Yang ketiga, ada
timbul dari transaksi masa lalu. Kewajiban muncul karena perusahaan sudah melakukan transaksi sebelumnya, misalnya sudah menerima barang atau jasa dari pemasok tetapi pembayarannya belum dilakukan. Jadi, kewajiban adalah konsekuensi dari peristiwa ekonomi yang sudah terjadi. Yang keempat, untuk kebutuhan operasional harian. Nah, sebagian besar kewajiban lancar berhubungan dengan aktivitas rutin perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, atau biaya listrik. Nah, kewajiban ini penting agar operasi sehari-hari tetap berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau melebihi satu siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban ini itu muncul karena perusahaan membutuhkan sumber dana untuk mendukung investasi, ekspansi, atau kegiatan operasional jangka panjang. Dalam akuntansi sendiri, kewajiban jangka panjang dicatat di sisi liabilitas pada neraca. Sedangkan kewajiban jangka panjang dalam perpajakan pada dasarnya itu sama, yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, tetapi konteksnya itu lebih menekankan pada contohnya kewajiban pajak tangguhan atau different tax liabilities, yaitu pajak yang timbul akibat perbedaan waktu atau temporary differences antara pencatatan laba menurut akuntansi dengan laba menurut ketentuan perpajakan. Nah, namun pajak tangguhan ini bukan berarti pajaknya itu tidak akan dibayar, melainkan pajak yang ditunda pembayarannya dan akan muncul di periode berikutnya. Selanjutnya ada karakteristik dari kewajiban jangka panjang, yaitu ada yang pertama jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Terus yang kedua, biasanya digunakan untuk pembiayaan aset tetap atau proyek besar. Yang ketiga, melibatkan jumlah dana besar. Terus yang keempat, umumnya itu menimbulkan beban bunga atau kewajiban tambahan. Yang selanjutnya, ada contoh kewajiban jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, utang obligasi atau bonds payable, yaitu utang yang timbul karena perusahaan menerbitkan obligasi kepada investor. Nah, perusahaan wajib membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Contohnya, perusahaan menerbitkan obligasi 10 miliar rupiah untuk jangka waktu 7 tahun. Lalu yang kedua ada utang hipotek atau mortgage payable. Pinjaman jangka panjang dengan jaminan aset tetap seperti tanah atau bangunan. Jika perusahaan itu tidak mampu membayar, aset tersebut bisa disita oleh kreditur. Contohnya, pinjaman 2 miliar rupiah dari bank dengan jaminan gedung perusahaan. Tenornya 10 tahun. Maka apabila melebihi 10 tahun tidak bisa membayar 2 miliar tersebut, maka gedung perusahaan akan disita oleh pihak bank. Jadi, kesimpulannya, kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun, baik dalam akuntansi maupun perpajakan. Jenisnya bisa berupa utang obligasi, hipotek, maupun pajak tangguhan. Nah, pemahaman tentang kewajiban ini itu sangat penting untuk menilai kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.